Menurut sumber sejarah Cirebon, bahwa kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon itu didirikan pada tahun 1479. Sementara itu juga Cirebon juga dinyatakan runtuh pada tahun 1678. Sehingga dengan demikian kerajaan Cirebon itu mampu bertahan itu selama 199 tahun atau 200 tahun kurang 1 tahun begitu ya. Menariknya pemirsa, bahwa runtuhnya kerajaan Cirebon itu tidak sebagaimana runtuhnya kerajaan-kerajaan lain yang ada di Indonesia ini. Dan keruntuhannya itu terbilang unik karena Raja Cirebon terakhir kala itu berkonflik dengan mertuanya sendiri. Mengurai sejarah runtuhnya kerajaan Cirebon, tentu kita terlebih dahulu harus menguraikan raja-raja Cirebon sebelumnya. Artinya yang perlu Anda pahami bahwa Cirebon ini runtuh ketika Cirebon itu dikepalai atau dirajai oleh raja ketiganya, yaitu oleh Panembahan Ratu II atau oleh Panembahan Girilaya. Bahwa sultan yang menjabat sultan pertama di kerajaan Cirebon itu adalah Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Kemudian setelah Syarif Hidayatullah digantikan oleh cicitnya, yaitu Panembahan Ratu I atau Pangeran Agung begitu. Kemudian setelah Pangeran Agung wafat, kemudian digantikan oleh cucunya yang dikenal sebagai Panembahan Ratu II itu atau Panembahan Girilaya itu. Selama diperintah oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, Cirebon ini pemirsa menjadi negara berdaulat, baik itu berdaulat daripada kerajaan Pajajaran dan berdaulat dari kerajaan lainnya seperti Demak, Majapahit dan lainnya kala itu. Meskipun demikian, di zaman Sunan Gunung Jati ini memang Cirebon itu menjadi sekutu rapatnya Demak, karena bagaimanapun Sunan Gunung Jati ini adalah salah satu anggota Dewan Wali Songo yang dibentuk oleh Demak dan Cirebon, sehingga bagaimanapun ya Cirebon kala itu berhubungan rapat dan sekutunya Demak. Maka tidak heran jika anak-anak Sunan Gunung Jati itu nantinya itu berkawin dengan anak-anaknya Raden Patah, Sultan Demak pertama itu. Kemudian ketika Cirebon itu dirajai oleh Panembahan Ratu I, Cirebon juga berkawan rapat dengan kerajaan pengganti Demak dengan Pajang itu. Kemudian setelah Pajang runtuh juga Panembahan Ratu berhubungan baik dengan Kesultanan Mataram penggantinya. Bahkan sebagaimana kita pahami bahwa Sultan Agung itu salah satu istrinya, bahkan permaisurinya begitu, adalah putri daripada Panembahan Ratu I, putri daripada Raja Cirebon itu sendiri. Jadi artinya di zaman Sunan Gunung Jati dan sampai Panembahan Ratu I itu, kedudukan Cirebon itu sama tinggi dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Jadi sama tinggi dengan Demak dan sama tinggi dengan Mataram. Namun pemirsa, ketika Cirebon itu diperintah oleh raja ketiganya, yaitu oleh Panembahan Ratu II atau Panembahan Girilaya, kondisi Cirebon ini rupanya terjepit ya. Artinya di sisi lain Cirebon ini
meskipun mampu mempertahankan kemerdekaannya, artinya setara dengan kerajaan lainnya, akan tetapi kondisinya yang tidak memungkinkan. Pada saat Panembahan Girilaya memerintah Cirebon ini, pemirsa, kerajaan terbesar di Jawa waktu itu, Kesultanan Mataram, itu sedang diperintah oleh Amangkurat I. Dan raja ini memang terkenal dengan raja yang gegabah begitu, dan banyak berkonflik. Dan salah satu konflik yang dipantik oleh Amangkurat itu adalah konflik dengan Cirebon. Sebagaimana kita pahami, pemirsa, bahwa Amangkurat I itu kan sebetulnya kan bukan putra mahkota. Yang putra mahkota itu adalah adiknya, adik tirinya, yaitu Pangeran Alit ya. Dan Pangeran Alit ini perlu Anda pahami bahwa adalah beliau itu anak daripada Sultan Agung dengan istrinya asal Cirebon, dengan istrinya, dengan anaknya Panembahan Ratu. Kenapa Pangeran Alit itu dijadikan putra mahkota? Karena memang kedudukan ibunya itulah adalah anak sultan. Sementara Amangkurat I itu kan ibunya kan hanya seorang anak bupati Batang, jadi artinya kedudukannya itu lebih rendah dibandingkan dengan anak Sultan Cirebon. Sehingga yang menjadi putra mahkota Kesultanan Mataram itu sebetulnya itu Pangeran Alit. Akan tetapi sebagaimana kita pahami dalam sejarah Mataram bahwa Pangeran Alit ini kan nantinya kan tahtanya diserobot oleh Amangkurat atas desakan ibunya kan begitu. Dan dalam penyerobotan tahta itu kan di kemudian hari menyebabkan Pangeran Alit, pangeran yang dari ibu asal Cirebon itu kan meninggal karena tertusuk dengan kerisnya sendiri ketika terjadi keributan di Istana Mataram kan begitu. Peristiwa tersebut itu, pemirsa, sebetulnya melukai hati Cirebon. Maka ketika Amangkurat I itu naik tahta, Cirebon itu sudah tidak respect lagi dengan Mataram yang kala itu sudah diperintah oleh Amangkurat I. Meskipun demikian, pemirsa, dalam catatan sejarah Mataram juga dan Cirebon juga bahwa Panembahan Ratu II atau Pangeran Girilaya kala itu juga menjadi menantunya Amangkurat I. Artinya putri Amangkurat I itu kan dikawinkan dengan Panembahan Girilaya itu atau dengan Panembahan Ratu Cirebon II itu. Meskipun demikian, karena sikap Amangkurat yang sebegitunya ketika memerintah itu tidak respect, Cirebon itu tidak respect. Jadi artinya Cirebon itu sudah tidak menghormati Mataram lagi lah. Tidak sebagaimana zamannya Sultan Agung atau Panembahan Senopati dan raja-raja Mataram lainnya. Jadi Cirebon itu kala itu sudah tidak menghormati Mataram lagi. Bahkan dengan terang-terangan di zaman Panembahan Ratu itu, Cirebon itu banyak menampung pelarian atau buronannya Amangkurat I. Dan dalam naskah Mertasinga dijelaskan bahwa di antara beberapa buronan Amangkurat yang dilindungi oleh Panembahan Girilaya itu atau Panembahan Ratu Cirebon II itu, diantaranya itu yang mendirikan Pengampon, desa Pengampon, terus yang ditempatkan di Kanggraksan dan lain sebagainya, itu banyak. Itu mereka itu adalah buronannya Amangkurat I. Kemudian selain itu, pemirsa, bahwa rasa tidak menghormatinya Cirebon terhadap Mataram di bawah rezim Amangkurat I ini di kemudian hari itu membuat emosi Amangkurat I gitu. Sehingga Amangkurat ini merencanakan untuk
membubarkan Kesultanan Cirebon. Dan cara pembubaran Kesultanan Cirebon yang dilakukan oleh Amangkurat itu adalah dengan melalui muslihat. Jadi karena Cirebon itu sudah tidak lagi menghormati Mataram dan sudah tidak lagi seba ke Mataram, berkunjung ke Mataram, maka pada suatu ketika itu dengan bantuan seorang Belanda, Amangkurat I ini akhirnya berhasil membujuk menantunya itu untuk datang ke Mataram. Dan waktu itu Panembahan Ratu II itu datang ke Mataram dengan menggunakan kapal laut begitu, disertai 2 orang anaknya, dan salah satunya itu adalah putra mahkota itu. Dan sesampainya di Mataram, Panembahan Ratu II atau Panembahan Girilaya itu kemudian ditangkap. Artinya tidak boleh pulang ke Cirebon. Karena memang pada waktu itu Amangkurat menghendaki bubarnya Cirebon. Singkat cerita pemirsa, ketika ditahan oleh Amangkurat, bahwa Panembahan Girilaya itu atau Panembahan Ratu II itu menurut sumber sejarah Cirebon itu adalah wafat karena dibunuh dengan cara halus oleh Amangkurat I. Sumber lainnya mengatakan diguna-guna, sementara sebagian sumber lainnya menyatakan diracun, sehingga Sultan Cirebon ketiga itu yang juga merupakan menantu daripada Amangkurat I itu wafat. Sementara putra mahkotanya itu, salah satu putra mahkotanya dan adiknya itu ditahan, tidak boleh pulang ke Cirebon. Gerakan Amangkurat yang semacam itu pemirsa ya, tujuannya itu untuk membubarkan Kesultanan Cirebon. Namun tidak bisa dibubarkan meskipun begitu karena di Kesultanan Cirebon sendiri kan masih ada anak Panembahan Girilaya itu yang namanya Pangeran Wangsakerta itu. Nantinya Pangeran Wangsakerta itu meskipun bukan seorang putra mahkota, nantinya didaulat menjadi wakil sultan dengan didampingi oleh beberapa orang jaksa. Maka di Cirebon kala itu selepas ditangkapnya Panembahan Girilaya itu atau Panembahan Ratu dan putra mahkota Cirebon itu diperintah oleh Pangeran Wangsakerta disertai dengan beberapa orang jaksa, namanya itu jaksa Pepitu. Dan perlu Anda pahami pemirsa bahwa penahanan putra mahkota Cirebon oleh Amangkurat itu terjadi itu selama 16 tahun ya pemirsa. Artinya selama 16 tahun itu di Cirebon itu kosong tanpa raja. Ya karena putra mahkotanya itu ditahan oleh Mataram. Pemerintahan Kesultanan Cirebon kala itu pemirsa, meskipun hanya diperintah oleh jaksa, beberapa jaksa wakil raja dan putra Panembahan Girilaya yang dari Selir begitu, melakukan perlawanan terhadap Mataram. Artinya Cirebon kala itu membiayai pemberontakan Trunojoyo. Jadi masa Amangkurat ini kan terjadi pemberontakan di mana-mana kan. Nah, Cirebon itu sebagai rasa muaknya terhadap Amangkurat I itu ya memberikan dukungan senjata begitu terhadap para pemberontak itu. Gampangannya itu nyerang Mataram lah ya. Dan banyak juga orang-orang Cirebon yang disusupkan ke sana. Dan bahkan untuk menghadapi Mataram ini, Cirebon nantinya bersatu dengan Kesultanan Banten yang kala itu memang sedang diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Dan singkat cerita pemirsa, usaha Banten dengan Cirebon ini membuahkan hasil karena pemberontak Trunojoyo yang dibiayai oleh Cirebon dan Banten itu kan berhasil merebut istana Kesultanan Mataram, bahkan memaksa Amangkurat I itu kan melarikan diri dari istana. Dan kemudian Amangkurat satunya itu kan wafat dalam pelarian itu. Pada masa itu pemirsa, karena Trunojoyo dengan pihak Cirebon ini punya perjanjian,
Akhirnya dua pangeran yang ditangkap yang ditangkap oleh Amangkurat I itu dapat dibebaskan, dan dua pangeran tersebut itu akhirnya dikembalikan ke Cirebon. Sekembalinya dua pangeran asal Cirebon itu, pemirsa, rupanya tidak membuat kerajaan Cirebon itu aman-aman saja, karena Amangkurat meskipun sudah mati dan Mataram sudah bubar, rejim selanjutnya ini kan besar lagi. Zaman Amangkurat II itu muncul lagi pecahan Mataram, pewaris Mataramnya itu. Dan di sisi lain juga jasa-jasa Banten terhadap Cirebon selama Cirebon itu tidak punya raja, ini kan besar. Jadi karena karena deal-deal politik begitu, akhirnya di internal kerajaan Cirebon sendiri akhirnya memutuskan untuk membubarkan kerajaan Cirebon. Dan 3 pangeran dari Cirebon itu kemudian akhirnya dilantik menjadi penguasa. Jadi anak tertua atau putra mahkota itu Cirebon itu nantinya didaulat menjadi Sultan Kasepuan, kemudian adiknya itu nanti didaulat menjadi Sultan Kanoman, dan Pangeran Wangsakerta sendiri yang sebelumnya menjadi penguasa di Cirebon dengan didampingi oleh jaksa itu juga nantinya diangkat menjadi Panembahan Kacirebonan. Jadi artinya pada waktu itu selepas dibebasannya Pangeran Cirebon, 2 Pangeran Cirebon dari sekapan Mataram itu, Cirebon justru terpecah menjadi 3 kerajaan. Dan terpecahnya kerajaan Cirebon menjadi 3 kerajaan inilah menandai bahwa Cirebon, kerajaan Cirebon yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 itu runtuh. Oleh karena itu pemirsa, meskipun kerajaan Cirebon runtuh pada tahun 1678, ya sisa-sisa daripada atau warisan daripada kerajaan Cirebon itu masih diwarisi, sehingga tidak ada yang hilang begitu. Jadi demikian pemirsa kisah mengenai runtuhnya kerajaan Cirebon. Jadi runtuhnya kerajaan Cirebon itu bukan karena diserang pihak lain kemudian berdiri kerajaan pelanjutnya, bukan. Runtuh karena ya memang sebagai akibat daripada deal-deal politik antara internal keluarga kerajaan dalam menghadapi kondisi politik yang kala itu menekan Cirebon. Jadi mau tidak mau ya harus dibagi.